Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu, saya akan mengajarkan beberapa tutorial untuk mempromosikan produk kita sekarang ini via fitur Instagram Ads ya. Jadi fitur Instagram Ads ini sebenarnya sama saja karena mereka tuh masih terintegrasi dengan Facebook Ads. Cuman kalau via Instagram Ads ini lebih praktis, lebih simpel karena kalau pakai Facebook Ads via web itu membutuhkan waktu belajar mungkin lebih detail dan lebih lama. Jadi saya contohkan atau pakai Instagram Ads saja. Nah, untuk memulainya, pertama kali teman-teman harus pastikan bahwa Instagram teman-teman, nah kita kan punya produk nih, misalnya snack Abah, mau mempromosikan produk snack Abah. Atau produk apapun teman-teman yang punya gitu ya Instagramnya, pastikan dulu si Instagram ini adalah tipe Instagram bisnis atau Instagram profesional. Untuk cara mengubahnya teman-teman bisa cari di YouTube. Nah, ketika pertama kali teman-teman mengubah Instagram pribadinya ke Instagram bisnis, maka nanti akan diminta untuk menautkan ke Facebook. Nah, maka teman-teman itu tautkan, kalau sudah punya fans page-nya boleh pakai fans page, kalau nggak punya boleh ke Facebook pribadi juga. Lalu setelah ditautkan, ini cirinya akun Instagram kita sudah akun bisnis, ini ada fitur dashboard profesional seperti ini. Yang kedua, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Ada di garis 3 pojok kanan atas, kita klik, lalu ke pusat akun, lalu ke kata sandi dan keamanan. Lalu di sini yang poin kedua ada autentikasi 2 faktor, diklik. Nah, pilih Instagramnya, Instagram yang akan kita gunakan untuk promosi. Nah, di sini tinggal diatur aja. Di sini saya sudah aktif, jadi tidak bisa mencontohkan lagi. Sebenarnya ini tinggal diisi aja sih. Kalau belum nanti di sini diklik tanda panahnya, tinggal diisi-isi aja seperti itu. Kalau sudah, kita kembali lagi. Dan sekarang kita mulai untuk mempromosikannya. Pertama, cari konten yang menurut teman-teman terbaik atau misalnya faktual. Misalnya teman-teman lagi mau tanggal kembar, jadi mempromosikan konten yang berisi promosi untuk tanggal kembar besok misalnya boleh. Tapi karena sekarang sudah lewati tanggal kembar, saya mau pilih konten yang berisi tentang quote ini. Kenapa saya memilih ini? Karena biasanya orang nggak mau dijualin dulu gitu ya, nggak mau kita langsung to the point ngejual gitu. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, nanti kan ini bentuknya seperti carousel gitu ya. Nih ada beberapa slide, nanti ujung-ujungnya di sini jualan deh. Seperti itu promosi. Nah, setiap konten apapun yang mau dipromosikan biasanya di bawahnya ada muncul promosikan postingan. Nah, promosikan postingan ini kita klik saja. Nah, lalu kita disuruh menentukan target. Nah, targetnya tujuan kita untuk beriklan si konten ini untuk apa? Pertama, apakah untuk membuka profil saya? Kalau untuk membuka profil saya, nanti kemungkinan ketika mereka mengklik call to action-nya akan ke profil dashboard Instagram kita. Kalau tertarik, ini biasanya untuk menambah jumlah followers gitu ya. Nah, lalu ada untuk mengunjungi situs web. Nah, ini yang paling sering saya pakai karena kan ini untuk penjualan. Nanti dari iklannya ini kita menggiring si audiens untuk ke Shopee misalnya, atau ke WhatsApp, atau ke web penjualan kita kalau kita punya website. Nah, saya pilih yang kedua aja, ini mengunjungi web. Nah, untuk webnya apa? Nah, teman-teman harus mempunyai dulu webnya. Kalau WhatsApp itu berarti harus dibuat versi web dulu. Biasanya pakai wa.me. apa gitu. Nah, itu udah bentuk web. Nah, di sini bisa edit. Nah, seperti ini. Lalu kita webnya apa ini? Nah, ini bisa diganti ya. Misalnya kalau mau langsung Shopee bisa saja seperti ini. shopee.co.id/snack Abah. Nah, seperti ini ya. Lalu checklist. Nah, nanti ketika mereka tombol tindakannya si audiens iklan ini yang mengeklik akan terhubung ke Shopee dan langsung belanja misalnya. Lalu kita pilih selanjutnya.
Yang kedua, kita tentukan pemirsa. Siapa pemirsa iklan kita? Nah, ini adalah audien-audien yang sudah pernah saya buat, tapi saya akan membuat lagi. Ini buat milik Anda sendiri. Scroll sampai bawah sampai ada pilihan buat milik Anda sendiri. Lalu kita klik. Nah, di sini kita tentukan dulu ini namanya biar gampang. Misalnya ini iklan untuk siapa ya? Untuk iklan belanja online misalnya. Bebas ya ini ya. Cuman judul aja sih ini. Nah, lokasinya di mana? Kalau lokal ini akan menjangkau radius maksimal 30 km dari sekitar kita. Misalnya karena kita mau menjangkau pembeli yang dekat-dekat di daerah kota kita biar bisa COD-an atau biar bisa pakai instan atau bisa pakai GoFood, ShopeeFood gitu. Ini biasanya pakai yang lokal. Tapi kalau saya karena untuk bisa dikirim ke luar kota, lintas pulau, saya akan memilih wilayah. Nah, di wilayah ini teman-teman bisa masukkan secara global Indonesia kalau memang mau menjangkau, kalau memang jangkauannya pengen luas banget gitu Indonesia. Nah, seperti ini. Oh, Indonesia, maaf. Indonesia. Oke, kita contohkan aja langsung ke kota-kota besar di Indonesia. Pertama, Jakarta. Nah, seperti ini. Oh, salah ketik. Jakarta. Kemudian, ini masih tidak ada. Kita masukkan lagi Bandung. Lalu kita masukkan lagi Yogyakarta. Lalu kita masukkan lagi Surabaya. Oke, cukup seperti itu. Nah, lalu teman-teman boleh pilih ini usia minimalnya berapa ya yang kira-kira udah hobi belanja, itu yang udah punya penghasilan sendiri 22 tahun, saya pilih. Lalu ini saran pemirsanya boleh diklik lagi tanda panah bawahnya. Ini lebih detail lagi. Saya pengen rentang usianya dari 22 sampai 55 tahun aja yang kira-kira mereka masih produktif untuk berbelanja dan masih high-tech menggunakan ponsel. Lalu jenis kelaminnya saya pilih perempuan aja karena potensi closingannya lebih tinggi daripada laki-laki. Lalu klik. Nah, nanti kemungkinan ini kita akan menjangkau 7,5 juta sampai 8,8 juta orang. Nah, di sini minatnya kita bisa tentukan sendiri. Katanya minatnya saya akan menyasar audiens seperti apa. Saya ingin menyasar pemirsa yang suka dengan kuliner. Nah, oke, kita pilih kuliner Indonesia. Nah, ini ada saran minat lagi. Ada pecinta kuliner, saya checklist lagi. Yang suka makanan lokal, saya checklist juga. Oke, kuliner Indonesianya saya hilangkan ya. Nah, ini aja cukup. Lalu saya ingin menambahkan lagi, yaitu orang-orang yang suka belanja online. Belanja online. Oke. Cukup 3 saja. Nah, ini jangkauannya memang jadi menurun, jadi mengecil. Tapi ini lebih spesifik dan lebih tepat sasaran daripada kita terlalu umum gitu ya. Oke, kita checklist. Setelah saran pemisahnya sudah, targetnya sudah, kita checklist saja. Selanjutnya ini yang terakhir, kita akan masuk ke nah, ini selanjutnya kita udah pilih ya. Tadi iklan belanja online, ini adalah judul pemirsa yang kita pilih. Selanjutnya ke anggaran. Oke, ini kalian membacanya jangan Rp813 ya, tapi 81.366. Ini adalah anggaran harian yang disarankan oleh Instagram. Tapi biasanya saya ngambil yang paling minimal, yang paling murah, yaitu 20. Ini kita geser ke sebelah kiri, yaitu 24.400. Nah, di sini kita untuk durasinya bisa memilih. Pertama, tayangkan iklan ini terbatas ya, sampai kita menjedanya. Misalnya pun sekarang kita baru beriklan pagi, tapi sore berubah pikiran untuk menghentikannya, itu bisa. Kita hentikan aja, kita menjedanya. Atau kita mengatur durasinya harian, seperti ini. Saya akan mengatur iklan ini selama 2 hari. Kalau misalnya teman-teman kontennya tentang konten promosi konten tanggal kembar. Jadi kan ini kan hanya cukup 1 hari atau 2 hari gitu ya.
Nah, biasanya konten yang lebih dari 7 hari itu akan menghasilkan potensi closingan yang lebih besar, karena semakin hari Instagram Ads atau Meta Ads, Facebook Ads itu mereka mempelajari karakter orang-orang yang suka ngeklik web kita, dan ini mereka akan mencari audiens-audiens serupa, sehingga audiens di hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya itu biasanya lebih berkualitas gitu. Kalau awal-awal biasanya mereka yang cuma nonton doang, cuma ngeklik, cuma ngepoin gitu, tapi untuk hari-hari berikutnya biasanya mereka yang sampai membeli gitu. Jadi sebenarnya kalau buat iklan itu bagusnya yang lebih dari 1 minggu, tapi tidak apa-apa, sesuai kebutuhan aja. Tetap walaupun 1 hari 2 hari itu closingan, potensi closing itu ada ya, tergantung rezeki sih sebenarnya, untung-untungan. Nah, setelah selesai, misalnya saya 2 hari, oke, 2, kita ini akan memakan biaya sebanyak 48.000 dan akan menjangkau sekitar 1.900 sampai 5.000 orang. Kita klik selanjutnya. Nah, sekarang ke metode pembayaran. Nah, anggaran iklan dengan pajak itu totalnya 54.000 selama 2 hari. Tapi di sini ada sisa uang saya 41.000, artinya kurang. Kita harus menambahkan dana lagi. Maka klik yang warna biru ini, tambahkan dana. Nah, ditambahkan dana, teman-teman tinggal memilih ya mau pakai metode apa. Di sini ada metode e-wallet, debit ataupun transfer. Nah, ini transfernya ke Bank Permata biasanya. Nah, saya mau pilih misalnya transfer BCA aja. Nah, nanti ini kita tinggal di next. Nanti mereka akan memberikan nomor rekening yang harus kita bayar. Kita boleh membayarnya sebanyak 54.000 ini, atau ini kekurangannya sebenarnya tinggal 12.600 ya, atau order amount. Nah, di sini kita bisa mengisikan juga lebih dari itu. Misalnya saya mau ngisinya 200.000. Nah, nanti sisanya mau saya pakai untuk mengiklan di lain hari biar sekalian gitu ya. Gitu, biar sekalian transfernya. Ini tinggal next. Nanti setelah diberi nomor rekening kita transfer, uangnya akan masuk dalam waktu maksimal 6 jam. Nah, setelah uangnya masuk, iklan kita akan aktif. Atau dibalik, teman-teman melakukan pengisian dulu dana ads-nya, lalu kemudian teman-teman baru beriklan. Itu lebih mudah sih sebenarnya. Dan iklannya akan berjalan dalam beberapa jam setelah kita terbitkan. Dan itu hariannya terhitung 24 jam dari mulai beriklan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa dipraktekkan sama teman-teman ya. Terima kasih. Sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa bikin brand cemilan sendiri itu mahal? Ambil supplier produk cemilan di Snack Abah. Harga paketnya mulai 99 ribuan aja. Untuk kamu yang lagi cari supplier cemilan untuk brand kamu sendiri, inget nih, jangan asal pilih supplier. Yang murah banyak, tapi nggak semua produknya enak dan sehat. Pastiin produknya higienis dan nggak pakai bumbu sintetis. Oh my god! Nah, di Snack Abah, supplier dan produsen snack, produknya selalu fresh, dibuat dadakan dengan bumbu rempah alami. Halal, enak dan berkualitas, dan selalu dapat review bagus dari customer. Cocok buat kalian yang mau jadi reseller atau bikin brand sendiri tapi nggak punya pabrik dan modal yang besar. Yuk beli produk paketnya sekarang!